Handphoneku mati. Decak Bayu sembari menghempaskan bobot tubuhnya ke atas dipan berlapis kasur kapuk yang terasa cukup keras. Bayu menghela nafas panjang. Remaja berusia 11 tahun itu tampak mengerucutkan bibirnya. Dia merasa sangat bosan. Baru 3 hari di kampung neneknya, dia sudah tak sabar ingin kembali ke kota. Di rumah neneknya tidak ada TV, tidak ada sinyal, tidak ada PlayStation yang biasa dimainkan saat bosan. Tak ada juga yang menarik di desa terpencil ini. Merasa kesal, Bayu pun bangun. Dia berjalan tergesa keluar dari kamar dan menghampiri ayahnya di teras rumah. "Yah, kapan kita pulang? Aku udah gak betah di sini ya," tanya Bayu pada Agus, ayahnya. "Hus, jaga sikap kamu Bayu. Kamu ini kan sudah besar, tapi kok masih suka merengek. Liburanmu kan masih panjang. Apa salahnya menginap di sini lebih lama? Memangnya kamu gak kangen sama Mbah Kung sama Mbah Uti?" sahut Pak Agus dengan geram. "Jangan dimarahi begitu Tole. Kasihan, Bayu ini kan sudah ndak punya ibu. Masa ya kue tega memarahi Bayu? Mungkin Bayu itu cuma bosan. Di sini kan gak ada TV." Mbah Marni pun datang sambil membela cucu semata wayangnya itu. "Jangan dimanja mbok, nanti dia malah ngelunjak. Anak gue ndak sopan gitu kok, kayak bocah tingkahnya." "Mbah Uti panggilkan Sutris, mau?" tawar wanita yang tubuhnya sedikit membungkuk itu. "Sutris? Siapa dia mbah?" "Anak tetangga, seumuran denganmu Le. Nanti biar dia ajak kamu jalan-jalan keliling kampung daripada bosan di rumah saja toh." Mendengar itu, Bayu mengangguk pelan. Karena menurutnya tak ada salahnya juga mencoba bermain dengan anak lain yang ada di kampung ini. Mbah Marni pun mengajak Bayu untuk menuruni teras bangunan rumah tua peninggalan masa penjajahan Belanda itu. "Rumahnya di mana mbah?" "Di ujung sana." Sri, Sutris ada," teriak Mbah Marni. Seorang wanita yang tengah menjemur pakaian itu menoleh lalu mengangguk. Dia segera masuk. Tak lama keluar lagi dengan membawa anak lelakinya. "Ini cucuku Sri. Kasihan dia gak ada teman. Mbok biar main sama anakmu yo." Sutris pun tersenyum lebar. Dia segera mengulurkan tangan, memberi salam perkenalan. Bayu pun menyambutnya dengan canggung. "Aku Sutris. Kamu pasti bosan ya? Ayo main sama aku. Kita keliling desa dan panen kenitu." "Hati-hati Tris, Bayu jangan diajak manjat pohon, jangan diajak mandi di sungai," ujar Mbah Marni mengingatkan dengan khawatir. Sri terkekeh pelan mendengarnya. Singkatnya, hari pun kini sudah senja. "Di mana si Bayu ini? Wis sandekala kok belum pulang juga," gumam Mbah Marni sambil mondar-mandir. "Ada apa Tombok?" "Anakmu itu loh Gus, belum pulang sampai jam segini. Kok yo kue bisa setenang ini?" "Namanya juga anak laki-laki mbok. Kalau sudah main ya suka lupa waktu, kayak aku dulu. Hehehe." "Justru karena itu nang, mbok khawatir. Apalagi dulu kan kamu hampir..." "Astaga Bayu, kok bajumu kotor semua lo?" Nampak Bayu datang dengan kaos biru muda yang penuh dengan lumpur. Celananya basah selutut. Bukannya menjawab, Bayu malah langsung berlari memasuki rumah. "Astagfirullahaladzim, anak ini..." Pak Agus mulai bersungut-sungut. "Wes lah Gus, yang penting anakmu sudah pulang. Jangan marah-marah terus." Di sini Pak Agus mengangguk, kemudian lalu melenggang masuk ke dalam rumah. Mbah Marni pun segera berbalik untuk menyusul putranya. Semilir angin sejuk mulai membelai tengkuk Mbah Marni, dan dia pun yang membuatnya seketika meremang. Mendadak, dia merasa seperti sedang diawasi. Singkatnya, waktu pun berlalu dengan cepat. Saatnya makan malam. Pak Agus menghampiri putranya di kamar. Aneh, Bayu sudah tidur dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Pak Agus pun menepuk tubuh Bayu. Namun, reaksi Bayu di luar dugaan.
Bayu pun tersentak, kemudian berteriak, "Pergi! Pergi!" Bayu, ini ayah. Kamu kenapa?" tanya Pak Agus ketika menyadari Bayu tampak pucat dan gemetaran. "Aku nggak apa-apa ya. Cuman mimpi buruk. Kenapa ayah kesini?" sahut Bayu dengan mata yang melirik ke sana kemari, seolah sedang gelisah. "Ayah mau ajak kamu makan malam. Ayo, Mbah sudah nunggu." Bayu pun menggeliat pelan. Dia bangun dan berjalan kontai mengikuti ayahnya ke ruang makan. Bayu pun makan dalam diam dan segera kembali ke kamar setelahnya. "Kenapa dia, Gus? Kok tidak seperti biasanya? Kenapa diam terus?" tanya Mbah Musni atau ayah dari Pak Agus. "Nggak tahu, Pak. Mungkin kecapean main sama anak tetangga." Singkatnya, tepat jam 11 malam. Suara kentongan mulai terdengar ramai bersahutan. Pak Agus dan keluarganya pun segera keluar dari rumah. "Ono opo? Iki ono opo?" "Anu, Fadli menghilang, Mbah," sahut seorang lelaki sambil memegang kentongan. "Loh, hilang piye?" "Ndak tahu. Ibunya tiba-tiba histeris. Fadli ndak ada di kamarnya. Sudah dicek kamar mandi. Ibunya itu sudah ngecek ke seluruh penjuru rumah, tapi ndak ada. Dan yang bikin khawatir, waktu pencarian barusan itu, sandalnya ketemu di dekat jalan masuk menuju ke tempat itu. Ada tetesan darah juga, tapi kami ndak berani ngecek," ucap lelaki itu, yang sontak saja membuat mata Mbah Musni membelalak. Dia memberi isyarat kepada lelaki itu untuk pergi, sementara Pak Agus hanya bisa menatap bapaknya dengan bingung. "Ada apa toh, Pak?" tanya Pak Agus. Dan karena tak dijawab, pria itu beralih melirik ke arah ibunya yang mendadak pucat pasi. Ayo masuk, kunci semua pintu dan jendela," titah wanita sepuh itu yang tak bisa mereka bantah. Ada apa ini, Tombok?" tanya Pak Agus yang masih penasaran. "Besok kembalilah ke kota. Jangan datang lagi sebelum Mbok mengizinkan, Yole." Di sini Pak Agus pun tersentak. "Ada apa, Tombok? Ada apa ini sebenarnya? Apa Mbok baru saja mengusir aku sama Bayu?" "Bukan begitu, Nang. Kowe ndak ngerti," lirih Mbah Marni dengan kepala menunduk. "Pak, jelaskan apa yang terjadi. Aku sudah cukup besar untuk mengerti semuanya." Kini Pak Agus beralih mendesak bapaknya. Ayah!" Suara teriakan Bayu membuyarkan mereka semua. Ketiganya langsung berlari menuju kamar Bayu. "Yuk, Bayu! 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 Sial, dikunci! Bayu, buka pintunya!" panggil Pak Agus. "Ayah, tolong aku. Bayu takut." "Dobrak saja, Gus. Cepat." Di sini, setelah 3 kali mendobrak, Pak Agus berhasil menjebol pintu itu. "Astagfirullahaladzim, Bayu!" Pak Agus langsung merengsak memasuki kamar, diikuti Mbah Musni dan juga Mbah Marni. Sementara Bayu nampak tergeletak di bawah. Dia tak sadarkan diri. Mbah Marni langsung melirik pada tirai jendela yang tampak berkibar-kibar. Angin dingin bertiup masuk dari halaman samping rumah yang ditumbuhi berbagai macam pohon besar. Penasaran, dia melangkah menuju ke jendela dan melongokkan kepala. "Ini benar-benar dia. Tapi siapa yang sudah memanggilnya?" gumam Mbah Marni nyaris tak terdengar. "Bayu, bangun, Le. Bayu!" teriak Pak Agus sambil menepuk-nepuk pipi Bayu. Dia segera membopong Bayu dan merebahkan tubuhnya ke tempat tidur. Pak Agus tambah panik ketika menyadari Bayu tengah pingsan dan badannya semakin panas. "Ini benar-benar dia, Pak. Aku ingat jelas tandanya," ucap Mbah Marni kepada Mbah Musni. "Mbok, bagaimana ini?" tanya Pak Agus lagi. Semakin kesal karena Mbok dan bapaknya tak cepat membantunya menadarkan Bayu dan malah sibuk mengobrol di luar kamar, Pak Agus pun semakin emosi. "Oleh si minyak angin ini, Le. Semoga dia cepat sadar. Temani dia, jangan biarkan dia sendirian." Mbah Marni pun
kemudian menyodorkan sebotol kecil minyak angin, kemudian berlalu pergi. Keesokan paginya, Bayu kembali berteriak-teriak. "Pergi! Pergi!" teriak Bayu sambil mengibaskan tangannya. Pak Agus yang terlelap di samping Bayu pun langsung bangun dan sikap menenangkan. "Ya Allah, sadar nak, sadar, buka matamu." Bayu pun segera membuka mata. Dia terbangun dan memeluk ayahnya. Tubuhnya gemetaran, seolah dia tengah dilanda ketakutan yang hebat. "Tenang, tenang Le, ayah ada di sini. Syukurlah Bayu sudah bangun. Mbok sudah bantu kemasi barang-barangmu Gus. Cepat kembali ke kota, sudah ndak ada waktu lagi," ujar Mbah Marni dengan raut wajah yang sulit ditebak. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari jalan yang tak jauh dari rumah Mbah Marni. Mbah Marni dan Mbah Musni pun berjalan tergesa-gesa keluar untuk melihat apa yang terjadi. Sementara Pak Agus memilih tetap di kamar untuk menemani Bayu yang baru saja sadar. Beberapa saat kemudian, kedua orang tua Pak Agus kembali. Pria itu mengernyitkan keningnya ketika melihat ekspresi tak biasa dari Mbok dan bapaknya. "Ada apa Pak? Mbok?" "Fadli meninggal." "Wah, ayah, aku takut ayah." Bayu kembali menangis sambil memeluk ayahnya. "Gus, ikut bapak pergi melayat. Ndak enak, ini tetangga dekat kita. Diamlah di sini sama Mbah Huti dulu ya Bayu. Ayah mau melayat dulu sebentar." Pak Agus dan Mbah Musni pun bergegas pergi melayat. Tak butuh waktu lama, mereka berdua sampai ke rumah duka. Pak Agus tercengang ketika mendapati tetesan darah yang belum dibersihkan. "Apa yang terjadi? Kenapa ada banyak darah?" gumam Pak Agus dalam hatinya. "Kasihan ya, padahal baru saja mau masuk SMP jalur prestasi. Seragam baru selesai dijahit, tapi yang mau pakai wes ndak ada," bisik seorang ibu-ibu. "Maaf Bu, ini meninggalnya kenapa ya? Saya lihat kok banyak darah menetes-netes di tangga teras," tanya Pak Agus menyela mereka. "Waduh, Mas Agus, katanya semalam sempat hilang. Pagi-pagi sekali ketemu di jalan setapak menuju ke Bukit Larangan. Keadaannya juga sudah mengenaskan. Tubuhnya seperti dicabik-cabik, tapi anehnya di sakunya itu terselip kembang kenanga yang sudah merah terkena darah," ucap wanita itu. "Bunga kenanga? Bukit Larangan?" Pak Agus memijit keningnya yang mendadak berdenyut. "Gus, kamu ndak apa-apa? Kenapa wajahmu pucat?" tanya Mbah Musni. Aku ndak apa-apa Pak, cuman tiba-tiba sakit kepala sedikit." "Semoga dia nggak mengingat lagi kejadian itu," batin Mbah Musni dalam hatinya. "Pulang saja kalau ndak enak badan Gus, biar bapak yang di sini. Kamu pasti kecapean jaga Bayu yang semalam demam tinggi toh." Di sini Pak Agus pun mengangguk. Rasa peningnya semakin meningkat seiring potongan-potongan kecil ingatannya semakin tersusun. "Darah, Bukit Larangan, bunga kenanga," gumamnya terus-menerus disertai dengan desisan. "Ingatan macam apa itu? Hal besar apa yang udah aku lupakan?" imbuh Pak Agus sambil terus memijit kepalanya. Wajahnya pucat disertai dengan bulir-bulir keringat sebesar biji jagung. Dia segera mempercepat langkahnya meski sedikit semboyongan karena dia ingin segera merebahkan diri. "Mbok," panggil Agus sesaat setelah sampai di rumahnya. Tangannya gemetaran. Dia merasakan satu perasaan yang tak nyaman sekaligus takut. Pak Agus pun terhuyung tepat setelah pintu ruang tamu terbuka. Beruntunglah Mbah Marni sempat menahannya. "Kepalaku sakit Mbok. Kilasan ingatan-ingatan ini terus terngiang di kepalaku. Apa yang sudah aku lupakan Mbok?" "Apa maksudmu Le?" tanya Mbah Marni sembari membuang muka. Pasangan mata tuanya tidak berani menatap Agus, seolah-olah ada sesuatu yang tengah dia sembunyikan. Agus pun mengerang lagi. "Istirahat saja di kamar Bayu Le. Dia juga sudah tidur lagi setelah sarapan dan minum obat. Nanti setelah kalian membaik, segeralah kembali ke kota. Ndak baik terlalu lama berdiam di sini," ujar Mbah Marni, kemudian berlalu pergi. "Kenapa Mbok?
Aku cuma mau melepas rindu di rumah Mbok. Apa yang ndak baik? Mbah Marni hanya diam tak menyahut. Dia meneruskan langkahnya, meninggalkan kamar itu. Sesaat setelah menutup pintu, Mbah Marni bersandar di dinding. Air matanya tumpah, tangannya mulai gemetar hebat. Wanita yang rambutnya sudah dipenuhi uban itu menekan dadanya kuat-kuat. Ada suatu rasa nyeri yang mulai menyesakan dadanya. Duh Gusti, kali ini bagaimana lagi caraku menyelamatkan Agus dan Bayu? Batin dalam hatinya. Agus tertidur di karpet bawah. Tubuhnya serasa panas dingin, sangat tak nyaman. Baru saja terlelap, mimpi buruk langsung menghampirinya. Dalam mimpinya, tampak ada 2 orang bocah laki-laki yang sedang berlarian. Lari dek, lari, lari. Titah seorang bocah yang wajahnya tampak tak jelas. Kemana? Aku takut. Lari kembali ke desa, cepat. Tapi kamu gimana? Gak mungkin aku pergi sendiri. Kembalilah bawa bantuan. Gak ada waktu lagi. Cepat, sebelum dia menemukan kita. Bocah berbaju merah itu berlari menerobos semak. Tiba-tiba suara teriakan terdengar nyaring. Ah, lari dek, dia datang. Jelek, bocah itu menghentikan langkahnya dan menoleh. Air matanya mendesak tak tertahan. Lututnya melemas dan dia jatuh bersimpuh. Dia menatap tak percaya pada bocah lain yang kini tampak tak berdaya setelah tubuhnya dicabik-cabik. Temani aku Aryo. Sudah kubuat mereka berada di dunia yang sama denganku. Ikutlah denganku juga, ujar sesosok gadis kecil berleher patah itu. Sudut matanya mengeluarkan darah. Satu tangannya terangkat memanggil bocah bernama Aryo. Sementara satu tangannya lagi tengah menjambak kepala bocah baju biru yang kini sudah diam tak bergerak. Ayo, cuma kamu teman baik yang aku punya, ajaknya sekali lagi. Bocah bernama Aryo itu pun menggelengkan kepalanya. Dia berbalik, berlari sambil menangis sesenggukan. Sementara sosok itu tampak murka dan mengejarnya. Mas, maafkan aku mas. Semua karena aku, ujar Agus, yang tanpa dia sadari ternyata dia sedang mengigau. Gus, kenapa kamu mimpi buruk? Tanya Mbah Marni yang ternyata sedang menggenggam tangan Agus yang sebelumnya tengah bergerak-gerak sendiri seolah ingin menggapai sesuatu. Mbok, tanya Agus lirih. Dia bangun sambil memijat keningnya yang berdenyut. Makanlah dulu, terus minum obat. Sebentar lagi bapakmu pulang. Biar bapak bantu panggilin anaknya si Jamal buat antar kamu ke terminal ya Le. Bapak sudah bilang ke Kamil Gus. Tadi kami ketemu di pemakaman. Jadi sekalian langsung bilang. Tapi dia bisanya antar kamu sore. Jadi istirahat saja dulu, biar badanmu baikan, ujar Mbah Musni. Berucap demikian sambil menyembulkan kepalanya di ambang pintu. Waktu pun berlalu cepat, hari sudah sore. Agus lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur, sementara ibu dan bapaknya tampak banyak mendiskusikan hal yang tidak Agus tahu. Gus, Kamil sudah datang, panggil Mbah Marni dari luar kamar. Masuk saja mbok, ndak dikunci. Cepat, sudah hampir sandekala. Langit juga mendung, takutnya keburu hujan. Nggih mbok, tapi apa Bayu sudah siap? Loh, ndak tahu, kemana dia? Aku kan nggak tahu mbok, aku bahkan baru bangun tidur. Mbah Marni langsung mulai panik. Namun dia terus berusaha untuk tetap tenang. Mungkin di kamar mandi. Wanita paruh baya itu langsung bergegas keluar, mengecek ke kamar mandi, dapur, serta seluruh penjuru rumah dan halaman. Tak lama dia kembali dengan wajah bias. Ada apa mbok? Mbah Marni menggeleng lemah. Bayu ndak ada di mana-mana Le. Mbok sudah cari ke semua penjuru rumah, ndak ada. Apa mungkin Bayu tadi bosan terus main ke rumah Sutris pas aku tidur ya mbok? Ndak tahu, tapi biar mbok coba cek. Bu, ada Sri dan Sutris yang datang mencari sampean, panggil Mbah Musni dari ruang tamu. Mbah Marni pun segera keluar, diikuti Agus di belakangnya. Sri, kebetulan sekali
Aku baru mau ke rumahmu. Apa Bayu ada di sana? Sri pun menggeleng. Lalu dia berdiri dan mendekat ke arah Mbah Marni. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Digenggamnya tangan Sutris dengan erat. Tres diteror, Mbah. Tolong beritahu caranya. Apa yang harus aku lakukan buat menyelamatkan anakku? Tanya Sri sambil tergugu. Diteror oleh siapa? Timpal Agus. Di sini Sri tak menyaut. Sri terus menggenggam tangan Mbah Marni dengan erat. Aku pernah dengar cerita tentang anak-anak sampean, Mbah. Bagaimana cara melepaskan diri dari kematian itu? Pak, tolong cari Bayu. Ajak para warga buat membantu. Cepat, Pak. Titah Mbah Marni kepada suaminya. Dan kamu, Le, apa yang membuat kamu diteror? Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan. Imbuh Mbah Marni sambil menatap Sutris dengan tajam. Sore kemarin aku sama Bayu main, Mbah. Tapi Bayu cepat bosan. Dia ajak aku ke bukit itu. Aku udah peringatin dia, Mbah. Tapi dia gak mau dengar. Aku terpaksa masuk ke sana buat kejar Bayu. Di sana Bayu nemu boneka. Bayu ngajak aku main. Main apa? Jailangkung, sahut Sutris dengan suara bergetar. Astagfirullahalazim. Duh Gusti, kenapa kalian bisa seceroboh ini? Tanya Mbah Marni yang mulai geram bercampur dengan cemas. Ndak, di dalam boneka jerami itulah dia dikurung. Kenapa bisa Bayu nemu boneka itu? Gumam Mbah Marni gusar. Ada apa ini, Mbok? Jelaskan semuanya. Ini membingungkan. Kenapa perempuan ini bilang soal anak-anak sampean? Anak Mbok kan cuma aku. Dan kenapa dia tanya cara menyelamatkan anak ini? Seolah sampean sudah pernah mengalaminya. Katakan, Mbok, rahasia apa yang Mbok sembunyikan? Ini alasan sampean terus mengusirku sama Bayu buat segera pulang ke kota. Cecar Agus yang masih dengan memegang pelipisnya yang berdenyut. Mbah Marni mengusap sudut matanya. Dia bingung harus menjawab dari mana. Bibirnya bergetar, namun untayan kata tak juga keluar dari sana. Siapa Aryo, Mak? Tanya Agus lagi, yang membuat Mbah Marni tersentak. Baik, mungkin sudah waktunya Mbok menceritakan semuanya. Mbok dulu punya 2 orang anak, Le. Kamu dan Kang Masmu, Indar. Aryo adalah kamu yang dulu. Kamu yang punya kelebihan khusus, bisa melihat makhluk halus. Aryo adalah kamu yang berteman dengan hantu gadis kecil bernama Kenanga. Mbah Marni mulai menceritakan semua ceritanya dengan air mata yang mulai tumpah. Dia terlalu nyaman bersamamu, Le. Kamu adalah temannya satu-satunya. Saking nyamannya, dia sampai berusaha membawamu ke alamnya. Dan karena kamu menolak, dia marah. Dia kira kamu takut kesepian. Makanya dia memburu keluarga kita satu persatu. Dimulai dari Indar, kakakmu. Dia juga memburu anak-anak di desa kita dengan maksud mencarikan teman yang banyak, biar kamu ndak kesepian saat ikut ke alamnya nanti. Mbok tahu, mungkin ini semua bukan murni cuma karenamu, tapi juga karena dendamnya kepada seluruh warga desa. Kenanga. Nama itu terdengar gak asing, Mbok. Tapi kira-kira apa yang sudah terjadi sama dia, Mbok? Kenanga. Setahu Mbok, dia adalah anak yang gak jelas asal-usulnya. Dia ditemukan di pinggir hutan dan seorang wanita tua memutuskan merawat dia. Saat itu, desa ini masih diliputi kesesatan, Le. Rata-rata di antara kami masih percaya jika setiap kali ada hasil panen yang turun drastis, bencana melanda desa dan banyak warga yang mati mendadak. Itu tandanya kami harus berkorban
Harus ada nyawa yang dikorbankan di antara warga. Korbannya itu harus masih suci dan paling menderita. Tetua desa dan dukunya akhirnya menunjuk kenanga, Le. Mbah Marni menjelaskan dengan pikiran melayang. Apa yang warga lakukan pada kenanga, Mbok? Bagaimana nenek tua yang merawat dia? Apa dia juga ikut serta mengorbankan kenanga? Mbah Siam, dia sudah tidak ada saat kenanga akan dikorbankan. Malam itu kami membawa kenanga ke ujung bukit. Dan di balik bukit itu ada gua kecil. Mbah Marni terus mengenang masa itu. Entah apa yang tetua saat itu lakukan, tapi mbok yang berdiri tidak jauh dari pintu gua itu bisa mendengar dengan jelas teriakan pilu kenanga. Darah mengalir keluar dari sana. Kenanga mati dalam ritual sesat malam itu. Dan seolah dendam, sejak saat itu desa tak lagi tentram. Hantu kenanga kerap muncul dan mengganggu warga. Berkali-kali tetua itu mencoba melenyapkan, tetapi tidak bisa. Sang dukun dan tetua malah tewas. Dan setelah dukun dan tetuanya itu tewas, kenanga mulai tenang. Tapi dia kembali berulah ketika kamu masih kecil. Apa yang terjadi sama aku, Mbok? Kamu sering menghilang. Kami mencarimu kemana-mana, tapi tidak ketemu. Awalnya cuma seharian, berubah jadi 3 hari. Lalu pernah juga kamu hilang seminggu. Terakhir, kamu menghilang selama 2 minggu, Le. Waktu itu, kami sudah mengikhlaskanmu. Kami menganggap kamu sudah tiada. Kami bahkan juga sudah adakan tahlil. Karena dalam 1 minggu terakhir, ada banyak kabar kematian anak-anak yang sempat hilang. Tapi Indar, masmu ndak mau menerima kabar duka itu. Sore itu dia pergi dari rumah. Dia mendatangi bukit larangan itu sendirian. Mbok ndak tahu persis apa yang terjadi. Tapi menjelang Isya, kamu pulang sambil menangis sendirian tanpa Indar. Agus menangis tergugu. Bayangan mimpi buruk itu kembali terngiang dengan begitu jelasnya. Beberapa saat kemudian, dengan suara bergetar dia berucap, Kang Mas dicapek-capek, Mbok. Mimpiku ternyata bagian dari ingatan saat itu. Dia membunuhnya, Mbok. Dia membunuhnya, ujar Agus tergugu pilu. Mbah Marni pun langsung mengangkat tangan. Jangan ceritakan, Le. Hati Mbok sakit mendengarnya. Lalu, apa yang terjadi sampai namaku diubah, Mbok? Dulu, kamu nyaris gila karena trauma, Le. Dia terus mencoba memanggil dan membawamu ke alamnya. Dia bahkan sering menjelma menjadi masmu demi membawamu pergi. Apa kamu ndak ingat saat Mbok terpaksa memasungmu, Le? Kami membawa kamu kemana-mana demi melepaskan ikatanmu dengan kenanga, demi menutup mata batinmu, juga demi kesembuhanmu. Mbah Marni mengenang ketika ada seorang pria tua di kota yang membantu mengobati Agus yang saat itu nyaris gila. Pria itu membantu menutup mata batinnya dan bersedia datang untuk mengatasi teror kematian yang dibawa oleh kenanga. Kini kenanga dikurung di dalam sebuah boneka jerami yang disimpan di sekitar gua. Sementara Agus, yang saat itu masih bernama Aryo, segera diganti namanya dengan niat buang sial dan juga buang kenangan. Satu alasan lain, agar saat sesuatu seperti ini kembali terjadi, kenanga tak lagi mengenali Agus yang sudah berganti nama. Agus pun bangkit sambil mengusap sudut matanya. Dadanya kembang kempis menahan gemuruh yang ada. Perasaannya mulai campur aduk. Itu artinya Bayu dalam bahaya, kan, Mbok? Mbak, boleh ku bawa Sutris untuk membantuku menunjukkan jalan, ndak? Tanya Agus pada Sri. Sri tampak menggeleng lemah. Dia melirik putranya yang menggigil gemetaran. Dengan lirih dia berucap, Aku bisa mendengar suaranya manggil-manggil aku.
Aku takut, Bu. Jangan ajak dia lagi, Kang. Dia ketakutan. Ini terlalu berbahaya, tantang Sri. Apa yang dimulai oleh dua anak ini harus diakhiri, Mbak. Dan aku yang akan menjaga. Gus, kamu yakin ndak apa-apa? Jangan khawatir, Mbok. Aku ndak akan kehilangan kewarasanku lagi. Aku kesampingkan semua rasa takutku karena aku harus menyelamatkan Bayu anakku. Dia permata hidupku, Mbok. Dialah satu-satunya yang tersisa dari Wulan. Kenanga sudah merenggut Mas Indar, dan aku ndak mau dia merenggut Bayu dariku. Mbah Marni dan juga Sri mengiringi kepergian Agus dan Sutris dengan hati yang berkecambuk. Rasa khawatir sudah pasti ada, tapi bagaimanapun juga dua lelaki beda usia itu sedang mencoba menghadapi masalah yang tidak kecil. Kembalilah dengan selamat, Le. Jangan pergi juga seperti masmu. Lirih Mbah Marni. Singkatnya, langit pun sudah gelap. Agus dan Sutris berjalan tergesa-gesa dengan membelah gelapnya malam, hingga sampailah mereka di jalan setapak menuju ke bukit itu. Di sana nampak beberapa warga berkumpul dengan memegang kentongan. Mereka terlihat ragu untuk melangkah masuk. Le, kamu datang, sambut Mbah Musni. Nggih, Pak. Aku yakin Bayu ada di dalam sana, sama sepertiku dulu. Kali ini aku ndak akan biarkan Kenanga mengusik keluargaku lagi. Agus menatap jalanan gelap yang terkesan angker di depannya. Le, kamu ingat semuanya? Tanya Mbah Musni. Mbah Musni mendekat. Dia menatap Nanar. Tangannya terulur memegang pundak putranya. Kowe nggak popo to, Le? Aku ndak akan stres seperti waktu itu, Pak. Doakan aku. Aku yang akan masuk mencari Bayu di dalam. Agus pun langsung berjalan masuk ke area yang tidak terjamah itu dengan hanya berbekal sebuah senter. Tris, jangan pernah lepaskan genggamanmu ya. Paham? Ujar Agus pada Sutris. Iya, Pak, Le. Sutris menyahut dengan suara bergetar. Dia ketakutan setengah mati. Di setiap langkah dan gerak-geriknya seolah ada yang mengawasi mereka. Bayu! Bayu! Teriak Agus sambil menyorotkan sinar senternya ke segala penjuru. Namun semuanya hening. Tak ada sahutan selain suara burung hantu yang sejak tadi enggan berhenti berbunyi. Pak Le, lirih Sutris yang mencengkeram erat tangan Agus. Bayu, kesini nak, di situ bahaya. Ucap Agus berjalan mendekat ke satu sosok yang terlihat nampak seperti Bayu. Jangan Pak Le, lihat matanya. Agus pun menahan langkah, kemudian menyoroti wajah Bayu. Matanya putih sempurna, bibirnya mengukir seringai. Selamat datang kembali, Aryo, sambut Bayu dengan suara serak berganda. Suara ini, kamu masih mengenaliku ya? Keluar dari tubuh anakku. Kembalikan dia padaku, Kenanga. Kembalikan? Tidak, Aryo. Dia mirip denganmu. Dia menyenangkan dan aku suka. Pergilah, aku tidak tertarik lagi denganmu. Jangan macam-macam kamu, Kenanga. Bayu menyeringai. Dia bergerak patah-patah, merangkak terbalik menaiki pohon di belakangnya. Kenanga, bawa dia turun. Anakku bisa mati kalau terjatuh. Teriak Agus mulai histeris. Bayu pun melompat, membuat Agus dan Sutris menjerit. Dia mendarat dalam posisi kayang, lalu merangkak ke sana kemari dengan cepat. Agus pun melepaskan genggaman tangan Sutris. Dia memberi aba-aba untuk Sutris agar tetap diam dan tidak kemana-mana. Aku tahu kisahmu. Kamu marah dan dendam pada warga kan? Mereka yang terlibat mungkin sudah tiada, Kenanga. Tapi kenapa api dendammu masih menyala? Aku minta maaf. Putraku sudah cukup lancang karena mengganggu tidur abadimu. Tidurlah kembali. Bawa dendammu itu lelap, Kenanga. Tidak, mereka jahat. Mereka tega menghabisi anak malang yang tidak berdosa. Kalau mereka jahat menurutmu, jangan jadi seperti mereka, Kenanga. Jadilah Kenanga yang manis, ramah, sebagaimana yang aku tahu saat itu. Mereka harus merasakan sakitku, Aryo. Disayat dan dicapik hidup-hidup. Itu sakit.
Kamu membalas pada orang yang salah, Kenanga. Orang-orang yang membunuhmu, yang mengorbankanmu, sudah tiada. Akan kubalaskan pada keturunannya. Kalau begitu kamu jahat juga. Mereka itu anak-anak tidak bersalah. Mereka bahkan tidak tahu menau tentang apa yang pernah menimpamu, tentang apa yang pernah kamu alami. Sosok itu diam beberapa saat. Dia tampak mencerna setiap kata yang terlontar dari mulut teman kecilnya. Teman yang kini sudah dewasa, tentunya mendahulunya. Agus memegangi bagian alisnya yang tiba-tiba berdenyut. Dia merasakan nyeri hebat hingga pandangan matanya memburam. Pak Le ndak apa-apa. Ndak apa-apa, Tris. Dia mencoba membuka matanya, menatap sekeliling. Agus terjerembab ketika mendapati suasana yang berbeda. Suasana yang tadinya sepi, kini mendadak ramai. Ramai dengan wajah anak-anak yang tidak dia kenali. Namun pandangan matanya terkunci pada salah satu sosok yang ada. Sosok itu memiliki wajah yang tak asing. Mas Indar, gumamnya pelan sambil menatap sosok yang serupa kakaknya saat terakhir bersama. Aryo, kamu sudah besar, sahut sosok Indar sembali tersenyum getir. Wajahnya tak kalah mengerikan dengan banyak luka sayatan di sana. Aryo, bawa anakmu pergi. Tapi Bayu, Agus melirik ke sana kemari, mencari kesempatan dan titik lemah dari sosok berleher patah itu. Boneka jerami itu, batin Agus. Agus berbalik dan menatap Sutris. Sekilas, dia melirik sosok Indar yang tampak mengangguk. Jai Langkung, ujar Agus sembari mengedipkan sebelah mata. Tangan Agus merogoh saku, lalu mengambil korek dan menjatuhkannya. Tris, lari! Agus memerintah Sutris. Sutris pun langsung berlari, tersandung, terjatuh, dan bangkit lagi. Dia mencoba kembali lari semakin jauh. Keluarlah dari tubuhnya. Aku merindukanmu, sosokmu yang seperti dulu. Agus berucap pelan dan sendu. Asap hitam perlahan keluar dari ubun-ubun Bayu. Bayu pun terhuyung sebelum akhirnya tubuhnya jatuh ke tanah. Kenanga, panggil Agus. Sosok Kenanga muncul kembali dalam wujud gadis ayu berambut panjang. Dia tersenyum cantik, hanya saja wajahnya pucat. Kemarilah, ndak rindukah kamu bermain sama aku? Kamu bilang, aku temanmu satu-satunya. Kenanga melayang mendekat. Agus merentangkan tangan, seolah bersiap memeluknya. Sesekali Agus melirik ke belakang Kenanga. Ya, Sutris sedang berjalan berjingkat tak jauh di belakang sosok Kenanga. Rupanya, saat Agus mengatakan Jai Langkung dan menjatuhkan korek, Sutris langsung paham. Dia tahu bahwa Agus sengaja tak langsung memerintahkan Sutris membakar boneka itu. Tujuannya agar sosok Kenanga tak murka. Sebuah korek api dia genggam erat. Dia berjalan mendekati boneka jerami yang tertancap di gundukan tanah dekat bukit itu. Kenanga semakin dekat. Agus merangkuhnya dengan hangat. Pandangan Agus tak lepas menatap Sutris yang tampak kesulitan mencabut boneka dari jerami itu. Setelah berhasil mencabut boneka jerami itu, giliran korek apinya yang kini macet. Kenanga mulai menggeliat dalam dekapan Agus. Dia memberontak, kepalanya berputar sempurna. Dia menatap Sutris yang sedang berusaha membakar boneka jeraminya itu dengan tatapan nyala. Suara teriakan Kenanga melengking. Dia langsung mengibaskan tangannya hingga membuat Agus terlempar jauh. Kenanga kini menggeram. Dia bergerak perlahan hingga suara retakan tulang terdengar. Sosoknya kini kembali ke wujud yang mengerikan. Sutris pun gemetaran, namun tak putus asa untuk terus mencoba menyalakan korek itu. Sosok Kenanga kini ada dalam posisi kayang. Dia merangkak dalam posisi terbalik dengan begitu cepat. Dia berniat mendekati Sutris. Bocah kecil itu mulai kalang kabut. Allahu Akbar, teriak Sutris lantang. Korek api itu akhirnya menyala juga. Tidak, anak naga, jerit sosok Kenanga yang kini hanya berjarak 3 meter saja dari tempat Sutris. Tangan berkuku runcing dan mengkilat itu terangkat, siap mencabik Sutris yang ada di hadapannya. Mati, 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 seru sosok itu. Namun tanpa dia ketahui, boneka jerami itu terbakar semakin besar. Kenanga bergerak patah-patah, menjerit dan menggelepar di tanah. Jeritnya pilu. Sutris jatuh bersimpuh, dadanya kembang kempis. Dia masih gemetaran karena kejadian ini. Tangan Kenanga terangkat di sela api yang turut membakar tubuhnya. Dia menangis dengan air mata darah.
Kenanga menatap Agus yang masih terbaring tengkurap di tanah dengan sendu. Ayo, ikut aku ke neraka. Ajak Kenanga yang sebagian tubuhnya sudah musnah. Maaf Kenanga, di dunia ini aku punya surgaku yang sederhana. Aku punya keluarga yang menjadi tempatku pulang. Aku tidak bisa ikut. Pergilah tanpaku. Pergilah dan bawa serta dendam abadimu itu. Agus berucap dengan air mata berlinang. Sosok Kenanga pun pamit. Agus mengangguk. Satu tangannya mengusap darah yang keluar dari mulutnya. Sosok-sosok anak kecil itu berlarian, kemudian menghilang di dalam kegelapan malam. Hanya sosok Indar yang masih tinggal. Dia menatap Agus dengan tatapan sendu. Dia tersenyum dan menangis bersamaan. Penampilannya tak lagi berdarah-darah seperti tadi, namun seperti saat dia masih hidup. Bawa anakmu pulang, Aryo. Kembalilah ke rumah. Mbok pasti menunggumu dengan cemas. Sampaikan salam sayangku pada Simbok dan Bapak. Satu lagi, Dek. Mas sayang kamu di kehidupan bahkan setelah kematian. Mas sayang kamu, adik kecilku. Ujar lirihnya membuat Agus menangis sesenggukan. Aku juga menyayangimu, Mas. Agus menyahut pelan. Air matanya semakin tumpah ketika sosok Indar menghilang perlahan. Aryo juga menyayangimu, Mas. Bayu menggeliat. Dia segera bangun dan duduk. Dia celingukan dengan perasaan was-was. Syukurlah kamu udah bangun, yuk, ujar Sutris yang masih bersimpuh karena lututnya bergetar. Bayu, nak, kamu sudah sadar, seru Pak Agus. Dia bangun dengan susah payah. Rasanya tulang punggungnya ada yang retak. Sakitnya bukan main. Namun meski begitu, Agus memaksakan diri untuk berjalan terseok menghampiri Bayu. Agus memeluk putranya dengan erat. Dia merentangkan tangan, membiarkan Sutris ikut bergabung dalam pelukan. Kamu hebat, Le. Kamu berhasil melawan rasa takutmu. Kita jadi berhasil melewati semuanya, puji Agus sambil membelai pucuk kepala Sutris. Bayu masih celingukan. Dia heran bagaimana bisa dia berada di tempat seperti itu. Ayo pulang, nak. Selepas ini, jangan lagi penasaran dengan permainan pemanggil setan. Jiwamu bisa saja dalam bahaya. Kenanga, anak itu bilang aku mirip dengan bocah bernama Aryo. Bocah itu adalah ayah, Bay. Kenanga bukan manusia. Gak baik berteman dengan sosok seperti itu. Karena ketika mereka merasa nyaman, mereka akan mencari cara untuk membawamu ke alamnya. Jadi, Kenanga itu? Iya, gadis berambut panjang itu adalah sosok yang sama dengan sosok berleher patah itu. Ayo pulang ya. Bayu takut dia datang lagi. Jangan khawatir yuk, dia sudah tidak ada, sahut Sutris. Mereka pun berjalan beriringan, membelah daerah yang jarang terjamah itu. Suasana riuh tawa anak kecil yang berlarian tak lantas membuat mereka takut. Wajah-wajah lelah itu membingkai senyum. Akhirnya mereka bebas, gumam Pak Agus. Mereka berhasil keluar dari daerah itu sesaat setelah melewati jalan setapak. Tampak warga masih setia menunggu dengan harap-harap cemas. Itu mereka, seru salah satunya. Mbah Musni pun bangkit. Dia jalan tergopoh-gopoh menghampiri anak dan cucunya. Gus, kamu berhasil, ujar Mbah Musni dengan mata mengembun. Iya Pak, sahut Agus. Beberapa saat kemudian, pandangannya menggelap. Agus kehilangan kesadarannya setelah beberapa saat menahan rasa sakit. Ayo kita pulang, bapakmu butuh pengobatan. Warga pun membopong Agus, membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Mbah Marni dan Sri berjalan tergesa-gesa menuruni tangga teras. Mereka menyambut keluarganya yang sempat hilang. Setelah itu, salah satu warga berinisiatif menjemput petugas kesehatan untuk mengecek kondisinya, juga kondisi Bayu dan Sutris. Istirahat dulu di kamar Bayu. Jangan bawa anakmu pulang dulu, Sri. Nanti biar sekalian diperiksa. Sri pun hanya menurut. Bayu dan Sutris pun berlaru ke kamar. Mereka merebah melepas penat. Besok main yuk, Tris. Aku ada permainan baru. Hitung-hitung biar gak stres dan trauma setelah diteror hantu Kenanga. Sutris yang hampir saja lelap hanya menyahut sekenanya. Permainan apa lagi, Bay? Bayu pun duduk. Dia melangkah dan mengambil tasnya. Permainan ini,
serunya sambil menunjuk sebuah mainan yang dia maksud. Sutris membuka mata dengan malas. Dia bangkit, duduk dan menyandar di dinding. Permainan apa sih, Bay? Bayu tersenyum sumringah. Dengan cepat, dia membawa mainan itu ke arah Sutris. Oija, sahut Bayu antusias. Oija, kayaknya nggak asing. Pernah dengar, tapi di mana ya? Selesai. Sekian cerita yang bisa Bang Bay sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan sampai jumpa di video-video Bang Pets yang lainnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.